Shalom Bapak Ibu Saudara semua Jemaat GB Hosana. Kami berharap kita semua dalam kondisi yang sehat dan tetap dalam penyertaan Tuhan. Tak terasa kita memasuki bulan Oktober, dan di bulan ini kita akan membahas mengenai tema End of Time, di mana kita akan belajar membangun kesadaran kita semua sebagai jemaat agar selalu siap dalam menghadapi semua tantangan di zaman akhir ini. Kami percaya Jemaat GB Hosana adalah jemaat yang setia dalam mengikuti ibadah-ibadah online yang diadakan di channel YouTube GB Hosana. Nah, berikut jadwal ibadahnya ya. Ibadah Abi setiap hari Minggu jam 9 pagi, ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi, ibadah Wednesday Breakthrough setiap hari Rabu jam 7 malam, dan ibadah WBI setiap Jumat jam 4 sore. Untuk doa Sabtu pagi akan tetap diadakan setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 9 pagi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Nah, kami juga akan mengadakan acara interaktif yaitu Sama-sama Tahu. Acara ini akan dilakukan via aplikasi Zoom setiap hari Jumat jam 7 malam dengan berbagai macam topik yang seru pastinya. Para jemaat diharapkan dapat bersama-sama ya mengikuti acara ini. Bagi para jemaat yang mau memberikan persembahan, dapat melakukannya dengan mentransfer melalui rekening-rekening gereja sebagai berikut. Untuk kolekte dapat ditransfer ke rekening BCA nomor 7540323121 atas nama GBI Petojo, atau dapat men-scan QR Code yang tersedia di layar. Untuk pembangunan gereja dapat ditransfer ke rekening BCA nomor 7540484842 atas nama GBI Petojo. Untuk perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA nomor 7540323130 atas nama GBI Petojo. Untuk misi dan pelmas dapat ditransfer ke rekening BCA nomor 7540323113 atas nama GBI Petojo. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, bisa mengisi formulir doa secara digital di link yang tertera di layar. Permohonan doa juga dapat disampaikan melalui WhatsApp langsung ke nomor Bapak Gembala. Mari kita bersama-sama mendukung dan menopang dalam doa untuk permohonan doa tersebut. Nah, bagi jemaat yang sudah tertanam di dalam Holy, dihimbau untuk tetap berfellowship bersama PKS di dalam komsel 2 kali dalam sebulan, agar kita tetap sama-sama bertumbuh dalam iman ya. Dalam kondisi COVID ataupun tidak, yuk kita tetap setia membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari, agar kita tetap terkoneksi dengan Tuhan dan selalu ada kekuatan baru di dalam hidup kita setiap hari. Yang terakhir tapi tetap penting juga, dalam masa PSBB ini, yuk kita tetap patuh pada protokol dan aturan kesehatan dalam aktivitas kita sehari-hari ya, yaitu 4M. Menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan memakai masker. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah online hari ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday!
Bapak Ibu, apa kabar? Saya yakin pagi hari ini pasti Bapak Ibu begitu luar biasa dan begitu antusias untuk bersiap beribadah online. Bapak Ibu tahu ini apa? Betul, ini adalah mainan mobil-mobilan, tepatnya diecast mobil-mobilan. Anak saya, Ben, sejak umur 2 tahun, sudah hobi mengoleksi mainan seperti ini, diecast mobil-mobilan. Bahkan sampai sekarang pun, dia sudah mengoleksi ratusan mobil. Anak saya, Ben, ini hampir setiap malam, setiap saya pulang kerja, selalu mengajak saya bermain mobil-mobilan ini. Ada treknya, ada rumahnya. Dia selalu mengajak saya, "Daddy, let's play. Daddy, let's play." Tapi saya suka ogah-ogahan, saya suka bilang, "Ben, papi lagi capek. Papi males nih." Akhirnya dia pergi ke kungkungnya, ke kamar kungkungnya, dia ajak kungkungnya bermain. Keesokan harinya juga sama. "Daddy, let's play. Daddy, let's play. Come on, Daddy, play. Tetap jawaban saya juga sama. Saya memang agak males ajak Ben bermain, bukan karena gak mau ngajak bermain, tapi memang sudah capek gitu. Capek seharian kerja, pengen santai. Akhirnya Ben ke kamar kungkungnya, ajak kungkungnya bermain. Setiap hari seperti itu. Bapak Ibu, saya bukan mau menceritakan pengalaman Ben bermain dengan saya ataupun dengan kungkungnya. Tapi saya mau menunjukkan bagaimana seorang anak yang rindu bermain dengan bapaknya. Bagaimana seorang anak yang rindu menghabiskan waktu dengan bapaknya. Sama seperti kita. Sebagai anak yang rindu bertemu dengan Bapa di surga, bertemu dengan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara bagaimana? Dengan cara beribadah, bersekutu dengan Dia. Bapak Ibu, pandemi ini memang membuat kita cukup sedikit depresi lah. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang gajinya sudah dipotong, bahkan sudah dipotong 50%. Bahkan ada juga perusahaan yang bangkrut. Tapi saya ingin memberitahukan, jangan menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Kita tetap beribadah kepada Tuhan. Kita tetap bersekutu kepada Tuhan. Sebentar lagi, 28 Oktober kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Biarlah Hari Sumpah Pemuda ini menyemangati kita, membuat kita on fire lagi untuk kita bertemu kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tetap setia walaupun secara online, karena kita tetap harus bersyukur kepada Dia. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berdoa. Kita berdoa kepada Dia yang sudah memberikan kita agar kita tetap bisa beribadah walaupun hanya secara online. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, di mana kami masih bisa tetap beribadah walaupun secara online. Tuhan, jadikan kami Tuhan, supaya kami tetap kuat, tetap semangat, tetap mencari wajah-Mu Tuhan, walaupun ibadahnya hanya dilakukan secara online. Jangan membuat kami gampang menyerah Tuhan, tetapi tetap kuatkan kami Tuhan, berikan kami semangat yang berapi-api Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Terima kasih. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
berlalu saat kita tidak menyerah. Indonesia kan bangkit. Janganlah menyerah, jangan berputus asa. Kita bangsa yang kuat. Janganlah menyerah, jangan berputus asa. Kita bangsa yang tangguh. Janganlah menyerah. Kita bangsa yang kuat. Kita tak menyerah, kita tak putus asa. Kita bangsa yang tangguh. Kita tak menyerah, kita tak putus asa. Kita bangsa yang kuat. Kita bangsa yang tangguh. Kita bangsa yang Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari kita mau tetap memiliki semangat yang tidak pernah menyerah. Memiliki keteguhan iman di dalam Tuhan Yesus kita yang gak akan pernah padam. Amin. Supaya kita dapat menanggung segala sesuatunya bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mau angkat suara kita untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Katakan. namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia
Haleluya. Hanya Kau Tuhan yang ada di setiap jalan kami, dan hanya Kau yang akan menuntun setiap langkah-langkah kami Tuhan. Karena Kaulah cahaya, Kaulah pelita dalam hidup kami. Haleluya. Jesus. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwa. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Kau berkuasa, Kau berdaulat selamanya. You say, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat,
surga bumi, kau menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever we worship You, God. Forever we trust You, Lord. Kami sembah Kau selamanya. Kami percaya Engkau selamanya. Engkau Raja, Engkau Tuhan yang berkuasa. Kami sembah, kami sembah Tuhan sampai selamanya, sampai selamanya. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your will. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Your will Hallelujah. Jesus. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang luar biasa semuanya ya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita bisa bertemu di dalam kasih Tuhan walaupun kita melalui online. Kita bersyukur karena Tuhan baik, Tuhan sangat baik dan selalu baik buat kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar ya
tentang teguh dalam iman, ya. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Hari lepas hari Engkau menuntun, menjaga, memelihara, memberkati kami semuanya. Kalau pagi hari ini kami bersama-sama boleh kembali beribadah, memuji, menyembah, dan juga Tuhan merenungkan akan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau nyatakan akan isi hatimu kepada kami, karena kami perlu firman Tuhan yang menuntun langkah demi langkah di dalam perjalanan hidup kami. Pada saat ini Tuhan, Engkau mengurapi akan hamba-Mu, mengurapi kami semuanya, supaya kami Tuhan diberikan hikmat pengertian akan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami terima dengan iman akan kebenaran firman Tuhan, dan kami nyatakan firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menjadi rema bagi setiap pribadi kami dan keluarga kami dan jemaat di GB Hosana. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan, di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ya, kita melihat di seluruh dari pasal ini adalah saksi-saksi iman. Kalau hari ini ya dikatakan kita belajar tentang teguh dalam iman. Nah, kita harus tahu dulu iman itu apa. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang namanya harapan itu bukan di belakang kita, bukan saat ini, tapi ada di depan kita ya. Jadi kita mengharapkan ya apa yang kita rindukan di dalam kehidupan kita. Pasti kita merindukan ya damai sejahtera, kita merindukan kita sehat, kita merindukan kita selalu dituntun, dipimpin oleh Tuhan, bahkan juga Tuhan memberkati akan kita semuanya. Nah, ini disebutkan juga bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya, itu namanya iman. Jadi kalau udah bukti bukan iman ya, tapi kalau kita belum melihat ya, tapi kita sudah percaya ya. Nah, itu yang dikatakan iman. Nah, iman inilah yang merupakan satu-satunya jenis yang dapat diterima oleh Allah ya, yaitu iman yang menang dalam situasi paling buruk sekalipun ya. Jadi iman inilah yang mempercayai realita-realita ya, kenyataan-kenyataan rohani. Kita cenderung kita lebih banyak hal-hal yang jasmaninya ya, karena kalau yang jasmani itu gampang ya untuk kita lihat, gampang untuk kita buktikan. Tetapi realita-realita di dalam rohani itu memang memerlukan iman, seperti tadi dikatakan ya. Kita mengharapkan apa yang kita harapkan saat ini, pemulihan dalam keluarga kita, anak-anak kita berhasil, anak-anak kita hormat kepada kita. Itu yang menjadi harapan kita. Kita harus benar-benar percaya ya, dan juga dikatakan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat ya. Jadi
kita dikatakan mengerti sekarang bahwa alam semesta ini telah diciptakan oleh firman Allah, ya. Sehingga apa yang saat ini kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat, ya. Seperti firman Allah itu tidak bisa kita lihat, ya, karena firman Allah itu merupakan kata-kata yang keluar dari mulut Allah sendiri. Tapi kita sekarang bisa membuktikan bahwa alam semesta itu ada. Karena apa? Karena Allah yang telah menciptakan. Puji Tuhan. Di dalam ayat yang keempat, ya, dikatakan di sini, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya, jadi dikatakan di sini Allah menerima persembahan korban Kain, korban Habil. Karena Habil itu benar di hadapan Tuhan. Yaitu Habil itu mempersembahkan korban yang sesuai dengan Allah, kehendak Allah, bukan kehendak dirinya sendiri, ya. Dia, yaitu Habil itu, dia sangat taat, dia mengabdi kepada Allah sehingga dia tahu apa yang Allah berkenan, apa yang tidak Allah berkenan. Nah, kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-12, ya. 1 Yohanes 3 ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala sesuatu perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar, ya. Kembali lagi di dalam perjanjian baru dinyatakan bahwa Kain itu perbuatannya jahat, tapi Habil dia perbuatannya itu benar, sehingga persembahannya juga benar, ya, persembahannya berkenan kepada Tuhan. Kita melihat lagi di dalam ayat yang ke-6, ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, ya. Saya garis bawahi bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi di dalam hal ini, ya, kita harus percaya adanya Allah yang berkepribadian, yang tidak terbatas, dan yang kudus, serta yang memperdulikan hidup kita, ya. Saya ulang sekali lagi, kita harus percaya adanya Allah yang berkepribadian, yang tidak terbatas, dan juga yang kudus, serta yang memperdulikan akan hidup kita, ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita harus percaya bahwa Allah akan memberikan pahala apabila kita sungguh-sungguh mencari Dia, sambil mengetahui bahwa pahala yang terbesar adalah sukacita dan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Ingat, sebagaimana
saya pernah menyampaikan tentang damai sejahtera, ya. Jadi damai sejahtera itu bukan pada saat kita ada di dalam dunia, karena damai sejahtera itu adalah dari Allah sendiri. Bahwa dikatakan kerajaan Allah bukan soal makan minum, tetapi kerajaan Allah itu adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dari Roh Kudus. Nah, di sini dikatakan bahwa pahala yang paling besar adalah sukacita. Sekarang kita baru menyadari bahwa dikatakan imun kita ini ya akan bertahan, akan lebih banyak kalau kita ini bersukacita. Karena memang sudah disebutkan di dalam Alkitab, hati yang gembira adalah obat, ya. Jadi kalau kita mau tubuh kita sehat, ya, rohani kita sehat, supaya kita memiliki sukacita, itu yang terutama dulu. Karena kalau kita memiliki segala-galanya, ya, uang ada, rumah ada, pekerjaan ada, semuanya bagus, tapi nggak ada sukacita, ya percuma juga, ya. Yang hari-harinya cuman mikirin yang negatif, ya, mikirin yang mestinya nggak usah dipikirin. Maka firman Tuhan jelas mengatakan nggak usah mikirin hal-hal yang melebihi dari apa yang bisa kita jangkau dengan pikiran kita. Karena kalau kita percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu mempunyai kepribadian, dan dikatakan bahwa Allah itu ya yang dikatakan tidak terbatas. Tidak terbatas apanya sih? Ya, tidak terbatas kasihnya, tidak terbatas kuasanya, tidak terbatas ya berkat-berkatnya bagi kita. Ya, semuanya tidak terbatas. Tapi yang sering kali kita yang membatasi, ya. Sepertinya Allah itu tidak bisa berbuat banyak, ya. Allah tidak bisa melakukan mukjizat. Karena apa? Karena kita sendiri yang membatasi. Allah itu dikatakan adalah mempunyai kepribadian, ya. Pribadi Allah itu santun, sopan. Seperti kalau kita melihat di Wahyu dikatakan Allah itu mengetuk pintu, ya, nggak langsung nyelonong masuk aja. Kalau kita membuka hati kita, Allah akan masuk ke dalam hati kita, Allah akan tinggal di dalam hidup kita, Allah akan menuntun, memimpin langkah demi langkah perjalanan hidup kita. Nah, ini yang harus kita sadari, ya. Karena Allah sebetulnya begitu memperhatikan kepada kita. Kitanya yang seringkali cuek sama Tuhan, ya. Sepertinya Allah, mana bisa sih, ya, Tuhan melakukan ini? Mana bisa sih, mana mungkin? Nah itu, ya, itulah kita yang seringkali membatasi kasih Allah, kuasa Allah, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Padahal dikatakan Allah itu tidak terbatas, ya. Puji Tuhan. Jadi kita harus dikatakan sungguh-sungguh mencari Allah. Kalau kita ingin mendapatkan, ya, dikatakan pahala itu apa sebetulnya? Adalah yang disebutkan upah, ya. Tapi kita harus sadar sebetulnya, ya, Allah itu telah menjadikan kita adalah anak-anaknya, ya. Sekarang kita sebagai anak di dalam keluarga, apakah kita mesti kerja dulu baru kita dikasih makan sama orang tua kita? Enggak kan, ya. Kita kalau mau bekerja karena kita mengasihi orang tua kita. Begitu pula kalau kita
kita hari ini bekerja melayani Tuhan karena kita mengasihi Dia, bukan karena kita untuk apa? Oh, supaya saya itu mendapatkan pahala, mendapatkan upah, jadi baru saya mau kerja. Memang ya, kita sebagai anak-anak Tuhan diajar untuk kita rajin, untuk kita setia, untuk kita taat. Bukan berarti oh kalau kita udah mendapatkan anugerah, karena keselamatan anugerah ya. Bukan karena kita baik, bukan karena kita usaha, bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, bukan karena kita rajin, tapi karena anugerah. Nah, ini yang sering kali ya dipakai oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya udah, kan saya udah selamat, saya kan dapat anugerah daripada Tuhan. Gak usahlah saya melakukan ini, melakukan itu. Ya, kalau dikatakan barang siapa yang mengasihi kepadaku, dia menuruti dan melakukan akan firman Tuhan. Jadi Tuhan memberikan apa kepada kita? Kepercayaan, ya, untuk kita memberitakan Injil, ya, kepada pertama di dalam keluarga kita di Yerusalem, ya, baru kita nanti ke sesama kita, tetangga kita, rekan-rekan kita di kantor, rekan-rekan kita ya di tempat kita sekolah, ya, baru kita nanti ke tempat yang lebih luas lagi, ke seluruh dunia dikatakan. Tapi kita harus ingat, kita melakukan, kita melayani Tuhan, kita melakukan apapun, ya, bukan kita sepertinya kita mengejar, ya, kayak kita kerja di perusahaan. Kalau kita rajin, wah terus kita naik tingkatnya. Tapi kalau Tuhan mau kita melayani, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita di ladangnya Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Ingat ya, bukan kita yang lebih dulu mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang lebih dulu mengasihi kepada kita. Ya. Sekarang kalau saya sendiri secara pribadi sering bertanya kepada diri saya, Tuhan itu begitu baik ya dalam hidup saya, dalam kehidupan rumah tangga saya. Saya rindu, apa ya yang bisa saya balas untuk Tuhan? Ini mestinya tuh ada pertanyaan ini di dalam setiap pribadi kita. Tuhan kan udah begitu baik sama kita. Nah sekarang bagaimana untuk kita menyenangkan hati Bapa kita? Ya, mari kita lakukan ya seturut dengan firman Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan bagi kita, Dia adalah perisai bagi kita semuanya. Jadi di dalam situasi apapun ya, kita tidak akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, tetapi kita selalu dipengaruhi oleh apa? Oleh firman Tuhan. Kalau firman Tuhan terus menerus ya hidup masuk ya, dan kita menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada ya. Kita di rumah, kita bisa tetap menjadi berkat. Karena sekarang udah canggih ya. Ada telepon, ada handphone ya. Begitu luar biasanya. Gunakan saat-saat dan waktu-waktu sekarang ini ya dengan sungguh-sungguh. Nah, poin yang ketiga dikatakan kita harus dengan tekun ya mencari Allah dan sungguh-sungguh menginginkan kehadiran dan kasih karunia-Nya di dalam hidup kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh tekun mencari Allah dikatakan. Jangan kayaknya kita kalau lagi ingat ya, kita doa. Kalau lagi mau kita baca firman Tuhan ya. Bukan itu yang Tuhan mau. Adalah untuk kita tekun
tekun dikatakan mencari Allah. Dan sungguh-sungguh menginginkan kehadiran dan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Ingat ya, bahwa di firman Tuhan yang sedang kita pelajari atau kita renungkan, teguh di dalam iman. Iman itu datang dari mana? Datang daripada firman. Firman yang kita dengar, ya, firman yang masuk di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita hanya membaca, ya, itu adalah huruf-huruf yang mati. Tapi firman Tuhan yang kita baca ini, ya, sepertinya kita masukkan, kita rami, ya, jadikan menjadi remah dalam hidup kita. Karena firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau kita minta setiap saat, setiap kita mendengar firman Tuhan, setiap kita membaca firman Tuhan, meteraikan di dalam loh hati kita. Jadi hati kita penuh dengan firman, ya. Bukan penuh dengan kekhawatiran, bukan penuh dengan ketakutan, bukan penuh dengan gosip, bukan penuh dengan cerita-cerita dari dunia yang menjadikan kita itu bingung mana yang kita bisa pegang, mana yang kita bisa percaya. Kalau kita terus-menerus mengisi akan hati kita dengan firman, itu yang keluar itu akan firman itu sendiri. Jadi kita mulai saat ini, ya, dikatakan harus tekun mencari Allah. Banyak waktu kan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tinggal di rumah, ya. Banyak sekarang kita mau melalui YouTube, melalui TV, melalui apapun, ya, firman Tuhan disampaikan. Saya percaya dengan adanya COVID ini, sebetulnya Tuhan sedang melakukan perkara besar. Kenapa? Supaya Injil diberitakan ke seluruh muka bumi. Ya, sekarang di pelosok-pelosok, di desa-desa sudah ada HP. Ya, mereka bisa mendengar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini melalui HP, ya, melalui TV. Jadi kita ini yang saat ini tinggal di kota, jangan kita kalah sama mereka yang ada di pedalaman, yang ada di desa-desa. Ingat firman Tuhan mengatakan, yang terdahulu akan menjadi kemudian, yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Kita harus seperti Rasul Paulus katakan, berlomba-lomba. Berlomba-lomba di dalam apa? Berlomba-lomba di dalam iman. Kalau kita mau menang, mesti tekun di dalam iman. Kita nggak bisa cuman kayaknya asal-asalan, tapi pengen menang, pengen keluar sebagai pemenang, pengen melihat mujizat, pengen melihat kuasa Tuhan, pengen ini, pengen itu. Boleh-boleh aja, ya, kepengen ini, kepengen itu. Tapi ingat, kita harus tekun, ya. Kalau kita tekun di dalam iman, maka percaya, ya, Tuhan itu Allah yang tidak terbatas. Puji Tuhan. Nah, kita melihat di dalam ayat yang ke-8, ya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui, ya. Nah, kalau kita seringkali mau taat, kalau kita udah tahu, ya, hasilnya apa, keuntungannya apa, ya, itu bukan taat. Nah, jadi dikatakan iman dan ketaatan tidak dapat dipisahkan, ya. Sebagaimana ketidakpercayaan dan ketidaktaatan juga tidak dapat dipisahkan. Sekali lagi saya katakan, iman dan ketaatan tidak dapat dipisahkan.
Kenapa Abraham disebut sebagai bapak orang percaya? Karena ketaatannya, ya. Dia dipanggil keluar, ya, dari tempat asalnya Ur Kasdim. Kemana? Nggak tahu, karena Tuhan sendiri nggak memberitahu kamu mesti kemana. Tapi dia taat, dia melakukan. Nah, kita ini, ya, belajar kepada Abraham. Tahu, nggak tahu, ngerti, nggak ngerti, yang penting taat. Ya, kenapa? Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, rancangan-rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang memberikan pengharapan kepada kita. Ya, seperti tadi dikatakan, iman adalah pengharapan kita, harapan kita yang memang kita harapkan. Kita taat, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan. Nah, kalau di dalam Yohanes pasal 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya, kembali lagi, barang siapa yang taat kepada siapa? Kepada Yesus Kristus, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi bagi mereka yang tidak taat, dikatakan murka Allah sudah ada pada mereka. Ya, puji Tuhan. Nah, kita melihat di dalam ayat yang ke-13. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ya, jadi mereka dikatakan tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Nah, orang-orang kudus di dalam perjanjian lama, kebanyakan mereka mati dengan keyakinan bahwa Allah menyediakan bagi mereka tempat yang lebih baik bagi mereka, yaitu pengharapan dasar mereka adalah hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah di tanah surgawi, ya, yang akan mereka peroleh, ya, yaitu yang lebih baik lagi dibandingkan yang ada di dunia ini. Jadi mereka itu merindukan kewarganegaraan, ya, yang kekal, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, itu juga terdapat di dalam Perjanjian Baru, seperti Filipi pasal 3 ayat yang ke-20, ya, dan juga di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1. Tuhan menjanjikan kepada kita langit yang baru dan bumi yang baru, ya. Kita mempunyai pengharapan. Nah, oleh sebab itu orang-orang percaya pada zaman ini, dewasa ini, juga harus bertekun dalam iman dan percaya pada Allah, bahwa mereka ketika tidak memperoleh atau melihat janji-janji daripada Allah, ya, yang digenapkan di dalam kehidupan mereka, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Jadi Allah itu sangat-sangat merindukan iman, ya, yang mampu menyerahkan kembali kepada janji-janji Allah, ya, untuk Allah sendiri menggenapi sesuai dengan kehendak daripada Allah. Sekali lagi saya ulang bahwa Allah berkenan akan iman yang mampu menyerahkan kembali, ya, janji-janji Allah itu kepada Allah yang berjanji untuk digenapi sesuai dengan kehendak daripada Allah.
Nah kita terus terang, kadang-kadang kitalah yang suka maksa Tuhan, kitalah yang suka ngatur Tuhan, ya. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan, menjelaskan kepada kita, walaupun saat ini kita belum melihat, ya, belum kita memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kembalikan semua janji-janji itu kepada Tuhan, karena Tuhan pasti menggenapkannya di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26, ayat 24 sampai ayat yang ke-26, ya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak Fir'aun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah, yaitu kepada janji-janji daripada Allah. Jadi dikatakan bahwa Musa tidak, dia mau menerima, ya, segala kekayaan Mesir, bahkan dia menolak untuk dia disebut sebagai putri Fir'aun. Nah, sekarang kita yang hidup di zaman ini pun, ya, kita setiap pribadi, ya, itu diperhadapkan dengan pilihan. Ingat, pilihan ada di tangan kita. Karena Allah memberikan hak bebas kepada kita untuk kita memilih kesenangan-kesenangan yang sementara dari dosa, atau kita menderita karena taat pada kehendak Allah. Sekali lagi, ya, saya ulang, setiap orang percaya diperhadapkan dengan pilihan untuk menikmati kesenangan-kesenangan yang sementara dari dosa, atau menderita karena terus taat pada kehendak Allah. Ingat, dosa itu enak, dosa itu nikmat, tapi sementara. Tapi janji Allah adalah kekal untuk selama-lamanya. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jelas bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Saya ingat, ya, udah berapa puluh tahun yang lalu pernah Yusuf Roni memberikan satu ilustrasi. Dikatakan kalau kita punya dua anjing, yang satu hitam, yang satu putih, ya, kita lebih banyak ngasih makan yang mana? Yang hitam atau yang putih? Kalau kita lebih banyak ngasih makannya yang hitam, pasti yang hitam akan lebih cepat berkembang, bertumbuh, menjadi besar. Tapi yang putih, kalau kurang diberi makan, dia akan menjadi kerdil, kecil, tidak bertumbuh. Begitu pula dengan kehidupan kita. Ingat, kita ini terdiri dari jasmani dan rohani, ya. Yang mana yang lebih banyak kita kasih makan? Rohani kita, jasmani kita, atau rohani kita? Mari sama-sama saat ini Tuhan memberikan kesempatan, memberikan waktu kepada kita yang begitu banyak.
beri makan rohani kita sebanyak-banyaknya supaya rohani kita ini kuat, rohani kita bertumbuh, rohani kita ini ya sungguh-sungguh boleh seperti pohon itu berakar dan berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kalau ayat 35 sampai ayat yang ke-39 ya. Kita membaca, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Nah, kita melihat ya, jadi ada hal-hal yang memang Allah mengizinkan ya, orang-orang yang setia kepada Allah mengalami penderitaan, mengalami kesulitan yang hebat ya. Sekalipun mereka menikmati kehadiran Allah, Allah tidak meloloskan mereka semuanya dari penderitaan dan kematian. Seperti contohnya ya, Stefanus itu luar biasa ya, dia menginjil, dia memperdulikan, memperhatikan orang-orang yang dalam kekurangan ya. Tapi akhirnya apa? Dia harus mati ya, dirajam dengan batu. Tapi pada saat batu itu terus ya dilontarkan kepada tubuhnya, dia masih dikatakan bisa berdoa karena dia melihat langit terbuka. Dia minta ampun untuk orang-orang yang melempari dia dengan batu. Dan saya percaya orang-orang yang ditentukan untuk mati syahid tidak akan mengalami kesakitan. Karena Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan kepada mereka. Kita melihat rasul-rasul bagaimana hidupnya, akhir hidupnya. Ada yang dipenggal, ada yang digergaji, ada yang digantung terbalik. Ya, tapi kita percaya mereka semua mati karena mereka mau taat kepada Tuhan Yesus. Ya, karena iman beberapa orang telah luput dari mata pedang. Ada juga yang diluputkan oleh Tuhan. Ya, dan juga ada beberapa orang yang memang dibunuh oleh pedang. Ya, karena iman. Yang satu diselamatkan, yang lain gugur ya. Kita seringkali tidak mengerti. Sepertinya kok Tuhan gak adil. Tuhan itu kejam ya. Tapi ingat, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan daripada manusia. Kita saat ini harus dikatakan mempunyai iman yang sungguh-sungguh. Bukan saja ya kita ini mau melakukan hal-hal ya yang seperti wah besar, karena ada orang-orang ya yang percaya kepada Tuhan dengan melakukan perkara-perkara yang besar, tapi Allah tidak meloloskan mereka ya dari pedang mungkin ya, dari kematian. Tetapi kita juga melihat kadang-kadang ya ada orang yang mereka mengalami juga penderitaan,
penganiayaan, penindasan, dan kemiskinan. Ya, pada saat mereka melayani Tuhan sungguh-sungguh, mereka melakukan di dalam ketaatan dan kesetiaan mereka. Seperti contohnya juga Rasul Paulus, ya. Roma 8 ayat 36 mengatakan, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, ya. Jadi karena ketaatan, karena kesetiaan kepada Tuhan, kadang-kadang ya Tuhan mengizinkan orang-orang itu menderita, mengalami penganiayaan, mengalami penindasan, dan juga kemiskinan. Tetapi kita harus percaya, kalau kita tekun di dalam iman, ya, kesetiaan kita kepada Tuhan, ya, adalah merupakan jaminan, ya, bagi kita semuanya untuk kita memperoleh kasih karunia daripada Tuhan, pertolongan dan kekuatan dari Allah pada saat penganiayaan itu datang, pencobaan itu datang, ataupun penderitaan, ya. Walaupun dikatakan, ya, di dalam pertama yang saya katakan, kesetiaan kepada Allah itu tidak memberikan jaminan, ya, untuk kita memperoleh hidup yang apa? Hidup yang enak di dunia ini, hidup yang serba wah, ya. Tapi ada saatnya Tuhan mengizinkan kita masuk, ya, di dalam lembah-lembah kekelaman. Seperti apa? Seperti Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Dia percaya, dia menjadikan Tuhan adalah gembala yang baik, dia tak akan kekurangan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang membaringkan pada rumput yang hijau, membawa pada air yang tenang. Di mana ada rumput yang hijau? Kalau di padang gurun tuh nggak seperti kita di Indonesia, ya, nggak tahu. Tapi gembala yang tahu ada rumput yang hijau, ada air yang tenang. Dialah yang membawa domba-domba itu ke padang rumput hijau dan juga ke air yang tenang. Nah, biasanya, ya, kalau domba-domba itu termasuk kita, domba-dombanya Tuhan. Kalau kita udah kenyang, jiwa kita itu seger, ya. Biasanya begitu. Maka kita ingat, ya, kembali lagi seperti saya katakan, kita ini, ya, terdiri dari jasmani dan rohani. Jangan jasmaninya aja, ya, jadi kenyang sehingga kita mengembang ke kiri dan ke kanan, ya. Tapi rohani kita buat menjadi kenyang sehingga jiwa kita itu menjadi segar, menjadi kuat menghadapi tantangan masalah, menghadapi situasi dunia seperti ini, kita tetap segar. Ya, puji Tuhan. Nah, jadi kita sebagai orang-orang percaya ada saatnya Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam lembah kekelaman. Tapi firman Tuhan tidak sampai di situ, karena gada dan tongkat daripada gembala kita Yesus Kristus itulah yang menghibur kita. Bahkan dikatakan dia menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kita. Kita percaya, kita teguh di dalam iman kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah akan mempermalukan kita yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan akan mengurapi kepala kita dengan minyak. Pengurapan yang baru Tuhan beri kepada kita, sehingga piala hati kita limpah dengan syukur, limpah dengan sukacita, limpah dengan firman yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan kepada sesama kita. Saat-saat ini mereka perlu, ya, untuk kita memberikan kepada mereka, karena di dalam memberi itu bukan saja uang, bukan saja waktu,
Tapi kita memberikan perhatian kita memberikan support kata-kata firman yang membangkitkan iman mereka. Dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti kita sepanjang umur hidup kita. Wah, luar biasa. Saya katakan amin Tuhan. Kalau saya bisa sampai hari ini dan untuk selama-lamanya karena kebajikan dan kemurahan yang Tuhan berikan. Dan saya percaya, saya mengimani akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini yang harus menjadikan kerinduan bagi kita. Ayat yang terakhir, Ibrani 12 ayat yang kedua. Ini adalah poin yang ketiga. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi mata kita harus tertuju kepada siapa? Yaitu kepada Tuhan Yesus, bukan kepada dunia ini. Kalau kita matanya tertuju kepada dunia ini, kekhawatiran, ketakutan itu yang akan terus datang kepada kita. Tapi kalau mata kita terus tertuju dan kita tekun memikul salib, karena barang siapa yang mau ngikut Yesus itu harus kudu pikul salib dan menyangkal diri setiap hari. Ya, mari sama-sama, karena penderitaan yang kita alami ya tidak sebanding dengan sukacita yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tuhan sudah menyediakan bagi kita, yaitu tempat yang kekal di dalam kerajaan surga, di mana saat ini Yesus duduk bersama dengan Allah Bapa. Disitulah kita akan tinggal bersama-sama. Mari kita semuanya tekun di dalam iman kita, ya, untuk kita menghadapi situasi kondisi apapun, menghadapi masalah persoalan apapun, tekun di dalam iman, karena pasti Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar, memberikan kepada kita kemenangan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapa, buat anugerah yang Kau beri kepada kami, karena kami Tuhan kembali dikuatkan. Kami Tuhan boleh diberikan makanan secara rohani kami. Biarlah saat ini kami percaya roh kami kuat, roh kami bernyala-nyala untuk kami menghadapi setiap situasi, kondisi, tantangan apapun juga. Kami bersyukur karena dengan kami Tuhan boleh mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kami memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus segala-galanya bagi kami. Karena Engkau yang terbesar dalam hidup kami. Terpuji akan nama-Mu. Biar setiap firman yang telah kami terima termeteraikan di dalam hati kami. Dan kami mau Tuhan menghidupi firman Tuhan ini. Menjadikan Tuhan remah. Menjadikan Tuhan kekuatan bagi kami. Untuk kami berjalan dari iman kepada iman, dari kemenangan kepada kemenangan, dari mujizat kepada mujizat, dari berkat kepada berkat. Terima kasih Bapa, segala puji, segala syukur, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Biarlah Tuhan kalau sebentar kami juga memberikan Tuhan persembahan kami, melalui Tuhan akan apa yang bisa kami persembahkan kepada Engkau. Tuhan memberkati. Walaupun Tuhan melalui transfer kami percaya Engkau Tuhan mengembalikan kepada setiap Tuhan anak-anak-Mu
limpah ruah Tuhan, sehingga kami pun tidak pernah akan kekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya percaya kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, puji-pujian, penyembahan pada pagi hari ini. Mari kita mau akhiri ibadah minggu pagi ini dan kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu, Engkau telah memberkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh lewat hamba-Mu, Ibu Pendeta Muda Helena Sutanto. Tuhan terus berkati hamba-Mu ini dengan kesehatan, kekuatan dari Tuhan, dan Engkau berikan hikmat yang baru, pewahyuan yang baru dari Tuhan, supaya sungguh-sungguh Tuhan apa yang disampaikan adalah isi hati-Mu sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, biarlah saat ini saudara bersama dengan keluarga tetap tinggal di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, memberkati saudara, menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.